Nah, nama Aljazair sendiri berasal dari Hello everyone and welcome to Geo Curious. So, di video kali ini kita akan membahas sebuah negara yang merupakan negara terluas di benua Afrika dan juga mungkin di dunia Arab. Nah, seperti yang di thumbnail, kita akan membahas tentang negara Aljazair atau dalam bahasa Inggrisnya Algeria. Aljazair atau secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Rakyat Aljazair terletak di bagian utara Afrika dan merupakan negara terbesar di dunia Arab, serta juga negara terluas di Afrika. Ibu kota negara ini adalah Algiers. Dengan total luas negara Aljazair adalah 2,382 juta kilometer persegi. Aljazair merupakan republik semi-presidensial yang terdiri dari 48 provinsi dan 1.541 komune. Nah, tahu nggak sih kalian dari mana asal-usul nama negara Aljazair? Nah, nama Aljazair sendiri berasal dari kata Arab Al-Jazair yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai pulau-pulau atau sekelompok pulau. Nama ini awalnya digunakan oleh pelaut Arab pada abad pertengahan untuk merujuk kepada pulau-pulau kecil di sepanjang pantai Aljazair. Pada saat itu, pulau-pulau ini merupakan titik pemerhatian penting untuk pelaut Arab yang melakukan perjalanan melintasi Laut Tengah atau Laut Mediterania. Nah, bahasa resmi di negara Aljazair adalah bahasa Arab, sementara bahasa Berber juga diakui sebagai bahasa nasional. Namun, banyak juga penduduk Aljazair yang fasih dalam berbahasa Prancis. Ya, secara historis, Aljazair merupakan negara bekas penjajahan Prancis yang mencakup periode penjajahan yang cukup panjang sebelum akhirnya meraih kemerdekaan pada tahun 1962. Nah, lebih lengkap tentang sejarah Aljazair nanti akan kita bahas di satu segmen di dalam video ini tentunya. So, let's move on the first topic, geografi. Nah, Aljazair berbatasan di sebelah timur dengan negara Tunisia dan juga Libya. Di selatan berbatasan dengan Niger, Mali, dan juga Mauritania. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan negara Maroko. Dan di utara berbatasan dengan Laut Mediterania. Berbicara tentang kondisi geografis, Aljazair memiliki kondisi geografis yang beragam. Ya, karena wilayah negaranya cukup luas. Aljazair memiliki kondisi geografis yang mencakup dataran tinggi, gurun, dan garis pantai Mediterania. Bagian utara Aljazair didominasi oleh dataran tinggi tel yang membentang sepanjang pesisir Mediterania. Daerah ini memiliki iklim yang lebih lembab dan juga subur, yang mendukung sebagian besar kegiatan pertanian dan pemukiman penduduk. Bagian utara Aljazair juga memiliki garis pantai yang panjang di sepanjang Laut Tengah, yang menciptakan wilayah pesisir yang strategis dan juga penting untuk perdagangan dan ekonomi. Adapun gunung tertinggi di Aljazair adalah Gunung Tahat yang merupakan bagian dari pegunungan Ahaggar di bagian selatan negara ini. Ketinggian puncak Gunung Tahat mencapai 2.918 meter di atas permukaan laut. Aljazair sendiri juga memiliki beberapa sungai penting. Sungai terpanjang adalah Sungai Chelif yang mengalir dari dataran tinggi tel ke Laut Tengah. Terdapat juga sungai lainnya seperti Sungai Moloya di timur dan Sungai Toad di barat daya. Nah, tidak lengkap rasanya jika kita membahas suatu negara Afrika Utara tanpa membahas Gurun Sahara. Sebagian besar wilayah selatan Aljazair adalah Gurun Sahara, yang mencakup sebagian besar wilayah negara ini, hampir 80%. Gurun ini memiliki iklim yang panas dan juga kering dengan landscape gurun yang sangat luas. Gurun Sahara di Aljazair memiliki iklim kering dengan suhu yang dapat sangat tinggi. Siang hari seringkali panas, sementara malam harinya bisa menjadi sangat dingin. Curah hujan sangat terbatas membuat gurun ini merupakan salah satu gurun terkering di dunia. Nah, Aljazair dengan keberagaman geografisnya yang mencakup pegunungan, padang pasir, dan pesisir menawarkan berbagai fauna yang menarik. So, berikut beberapa hewan khas Aljazair yang meliputi monyet Berber, gerbilinai, oryx dama, rubah finek, dan juga burung falcon. So, segmen geografi sudah selesai. The next topic, Cortez, take it away. Alright. Thanks, Janu. So, let's move on to sejarah. Hi everyone, Cortez is back, the story guy. So, di segmen ini aku akan membahas tentang sejarah negara Aljazair. Nah, sejarah negara Aljazair memiliki akar yang dalam yang dimulai dengan masa prasejarah hingga menjadi negara yang merdeka pada abad ke-20. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Aljazair telah dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan budaya selama beberapa milenial. Pada masa kuno, wilayah ini telah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, Vandal, dan juga Bizantium sebelum akhirnya jatuh ke bangsa Arab pada abad ke-7.
Pada abad ke-16, Aljazair menjadi pusat Kesultanan Barbar di bawah kekuasaan penguasa Ottoman. Selanjutnya, pada abad ke-19, Prancis menjajah Aljazair dan proses penjajahan ini berlangsung selama hampir 132 tahun. Penjajahan ini diwarnai dengan perlawanan yang gigih dari masyarakat Aljazair, termasuk perang yang sangat berdarah pada tahun 1954 sampai 1962, yang akhirnya menghasilkan kemerdekaan Aljazair dari Prancis pada tahun 1962. Congratulations! Nah, setelah merdeka bukan berarti Aljazair tanpa masalah. Setelah merdeka, Aljazair mengalami proses pembangunan dan juga transformasi politik. Aljazair juga terlibat dalam konflik regional termasuk perang saudara di wilayah Sahara Barat pada tahun 1970-an dan juga 1980-an. Sejak saat itu, Aljazair telah menjalani berbagai perubahan politik dan ekonomi yang menciptakan tantangan dan peluang untuk pembangunan yang lebih lanjut. Sekarang, pada abad ke-21, Aljazair terus berusaha mengatasi tantangan ekonomi dan sosial serta membangun stabilitas politik. Dengan kekayaan dan sumber daya alam terutama minyak dan gas, Aljazair memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi dan juga menjadi negara salah satu dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di negara Afrika. So, bagianku sudah selesai. It's time for you, Janu. Ciao. Thanks, Cortez. So, let's move on to demografi. Jumlah penduduk Aljazair saat ini pada tahun 2023 adalah 45,8 juta jiwa, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Kepadatan penduduk di Aljazair adalah 19 orang per kilometer persegi dengan 74% penduduknya tinggal di perkotaan. Dengan usia rata-rata penduduk Aljazair adalah 28 tahun. Nah, mayoritas kelompok etnis di Aljazair adalah Arab dan juga Berber yang mewakili 90% populasi, di mana 75-85% adalah Arab dan sekitar 15-25% adalah Berber. Aljazair juga memiliki populasi minoritas Eropa yang mewakili kurang dari 1% populasi. Penduduk minoritas Eropa sebagian besar adalah keturunan Prancis, Spanyol, dan juga Italia. Nah, orang-orang Arab di Aljazair pada dasarnya adalah keturunan para penakluk dan migran Arab yang tiba di wilayah tersebut antara abad ke-7 dan ke-17 Masehi selama migrasi Arab ke wilayah Maghrib. Adapun populasi Arab di Aljazair terkonsentrasi terutama di wilayah utara dan pesisir negara tersebut, di mana mereka mayoritas penduduk negara ini. Minoritas 15-25% penduduk Aljazair mengidentifikasi diri sebagai Berber atau Amazic dan dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu Kabiles, Chowis, Sionas, Mozabites, Touaregs, dan kelompok Berber kecil lainnya. Kelompok Berber terbesar di Aljazair adalah suku Kabile yang terkonsentrasi di wilayah Kabile di negara tersebut. Agama negara Aljazair adalah Islam, yaitu aliran Islam Sunni. Sekitar 99% penduduk Aljazair beragama Islam, khususnya Muslim Sunni. Tetapi ada juga minoritas Kristen dan Yahudi yang jumlahnya kurang dari 1% populasi. So, setelah kita membahas tentang populasi penduduk Aljazair, kali ini kita akan membahas sedikit tentang budaya negara Aljazair. Nah, Aljazair memiliki warisan seni dan arsitektur Islam yang indah, terutama terlihat dalam masjid-masjid, palas-palas bersejarah, dan juga madrasah atau sekolah Islam. Seni mozaik dan ukiran kayu yang rumit sering kali menjadi ciri khas negara ini. Musik tradisional Aljazair seperti rai dan cabi memiliki akar yang kuat dalam budaya Arab dan Berber. Tari-tarian tradisional seperti tari Tuareg dan tari Kabile mencerminkan kekayaan warisan budaya. Nah, adapun pakaian tradisional Aljazair adalah jelaba, kaftan, dan burnus yang masih mempertahankan keberadaan mereka dalam budaya Aljazair. Pakaian ini mencerminkan nilai-nilai tradisional dan sering dihiasi dengan seni dan kerajinan tangan lokal. Nah, Aljazair sendiri memiliki festival dan perayaan budaya seperti Festival Internasional de Jazz de Alger dan Festival Internasional du Film de Alger yang memperkuat identitas budaya dan memberikan platform bagi seniman lokal dan internasional. Berbicara tentang budaya, Aljazair memiliki masakan yang kaya dan beragam yang mencerminkan pengaruh Arab, Berber, dan juga Prancis. Dan berikut beberapa makanan khas Aljazair yang patut dicoba seperti kaukos, tajine, brik, capcoka, harira, dan makrot. So, that's it. Inilah informasi tentang demografi. So, let's move on to Olaf. Take it away. Thanks, Janu. Halo everyone, Olaf is back. Seperti biasa dengan style ala Denji Chainsaw Man. So, let's talk about ekonomi. Ekonomi Aljazair menempati urutan ketiga di benua Afrika setelah Afrika Selatan dan juga Mesir.
Hingga saat ini, penopang utama perekonomian Aljazair adalah minyak bumi dan gas alam, yang diperkirakan mencapai 98% dari pendapatan nasional. Cadangan minyaknya menempati peringkat 15 di dunia, sementara cadangan gasnya menempati peringkat 7 di dunia. Sebagian besar cadangan minyak berada di wilayah Sahara Timur wilayah Aljazair. Tetapi, pemerintah Aljazair sempat mengurangi ekspor pada tahun 1990-an untuk memperlambat penipisan cadangan minyak. Tetapi kembali ditingkatkan pada periode tahun 1990-an. Tidak hanya sektor minyak dan gas, sektor pertanian di Aljazair juga menjadi fokus dalam upaya pembangunan. Negara ini memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pertanian, terutama di daerah yang subur seperti lembah Mezab. Ekspor utama negara ini adalah domba, sapi, dan juga kuda, dan juga beberapa produk hewani seperti wool dan juga kulit. Sementara untuk pertanian, Aljazair mengekspor anggur, gandum hitam, jelai, hafer, sayur-sayuran, buah-buahan terutama buah ara dan anggur, dan juga minyak nabati terutama minyak zaitun. Tidak hanya dari segi ekspor, tetapi Aljazair juga mengimpor sebagian besar produk lainnya termasuk gula, kopi, mesin, logam olahan dari segala jenis, pakaian, dan juga tembikar. Sebagian produk impor berasal dari negara seperti Prancis. Nah, Aljazair memiliki hubungan dagang yang erat dengan Prancis dan juga Italia, baik dalam hal impor maupun ekspor. Selain itu, hubungan dagang yang erat juga dijalin dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan juga Spanyol. So, segmenku sudah selesai. Aku pamit dulu. So, let's move on. The last topic, pariwisata. Nah, pariwisata juga dianggap sebagai potensi penghasilan pendapatan yang signifikan bagi Aljazair. Dengan sejarah dan budaya yang kaya, Aljazair adalah negara yang kaya akan sejarah dan keindahan alam. So, berikut beberapa tempat wisata menarik di Aljazair antara lain. Yang pertama, Kasbah of Algiers. Kota tua Algiers atau Kasbah adalah situs warisan dunia UNESCO yang menawarkan arsitektur tradisional dan jalan-jalan berliku dan juga pemandangan laut yang menakjubkan. Selanjutnya ada Taman Nasional Tasil and Adjer yang terkenal dengan lukisan-lukisan gua prasejarahnya. Taman Nasional ini adalah situs warisan dunia yang menyajikan landscape gurun, tebing batu, flora, serta fauna endemik. Selanjutnya ada Konstantin, bukan Konstantinopel tapi Konstantin, yang juga dikenal sebagai kota jembatan. Konstantin terletak di lembah sungai yang dalam dan dikelilingi oleh tebing curam. Kota ini memiliki jembatan-jembatan yang indah, Medina tua, dan juga benteng kuno. Nah, selain tiga teratas yang kita bahas barusan, terdapat juga beberapa tempat menarik lainnya di Aljazair seperti Taman Nasional Al-Hagar, Timimon, Cemila, dan juga An-Naba. So, inilah informasi tentang negara Aljazair. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara ini. Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. With next episode, Chile. Stay tuned.